Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini mau ngebahas aplikasi yang bernama WebEx. WebEx, begitu ya bacanya, WebEx mungkin ya. Dan gitu ya, apa sih WebEx ini? Jadi ini aplikasi trading kripto yang katanya juga berbasis AI dan didirikan pada tahun 2022 ya. Dan ini memberikan profit ataupun keuntungan 80% setiap harinya kepada anggotanya, guys. Wow banget ya WebEx ini, aplikasi ini ya. Nah, ini sekalian juga sambil lihat-lihat komentar-komentar orang di Facebook seperti biasa gitu ya guys. Nah ini ya, kalau kita lihat nih sebenarnya dari 12 Mei dari masyarakat anti Ponzi, tolong penjelasannya suhu, apakah SNAI atau WebEx itu sejenis Ponzi, soalnya di kampungku ramai orang membicarakannya. Ini kalau orang-orang yang membicarakan orang-orang agak gimana gitu ya. Oke. Di pemulutan ya yang lagi heboh. Ada yang ini yang patrol penipuan tuh, perusahaan fiktif terdaftar di Colorado 27 Desember 2020 sampai sekarang nggak ada update periode laporannya, makanya status delinquent. Kalau ditawarkan berinvestasi di perusahaan yang besar Colorado wajib waspada terlalu ya segala macam ya guys. Nih oke. Nah ini juga share-sharannya kita lihat ya, ini tampilan aplikasinya kayak gini, terus pertemuannya, wih. Ngebayangin orang tua kalian main kripto, anaknya main kripto, ibunya main kripto, tapi beda platform nih guys ya. Nah, tadi akhirnya gue juga coba ya. Sekarang tuh menurut gue gampang buat kalian ngecek sebuah aplikasi investasi ya, walaupun nggak terlalu valid 100%, tapi setidaknya ada insight yang kalian dapat dari AI ini juga gitu ya. Kalau WebEx ini berbasis AI, katanya kita juga harus bisa berbasis AI lewat ChatGPT guys ya. Ini ya juga ya tadi ya. Terus platform ini juga menyebutkan dirinya perangkat exchange digital dan bahkan menggunakan istilah DAO. Oke. Nah, tapi di bawahnya nih indikasi penipuan skema Ponzi berkedok trading. 1. Keuntungan tak realistis, klaim keuntungan otomatis hingga puluhan persen dinilai sangat tidak masuk akal, bahkan dalam trading kripto profesional sekalipun. Ini sering kali gue bilang, bahkan kemarin gue bahas aplikasi 133X gitu ya, Dwex juga, terus juga sama aplikasi 68EA juga ya guys. Itu tampilannya, mohon maaf nih ya, mirip banget sama Redford ROBD ya, terus belakang-belakangnya ya trading sinyal Ponzi yang ujung-ujungnya apa? Disuruh cari member lagi, bukan fokus ke tradingnya enggak, tapi disuruh cari member. Dan ya itu tadi keuntungan yang diberikan, ini masalah trading kripto ya guys, sekelas platform exchange terkemuka sekalipun di Indonesia nih ya, gak berani tuh kayak gitu ngasih sinyal, ngasih keuntungan jor-joran. Nah seringkali ya Bapak itu pernah bilang gitu ya, kalau ada trading yang memberikan keuntungan terus-menerus ataupun robot trading yang serupa memberikan keuntungan terus-menerus, kalian harus berhati-hati. Sekalipun mereka ngeklaim ini profesional, hati-hati ya, mau expert kayak apa ya, yang namanya orang sejago-jagonya ya pasti ada salah ambil posisi gitu ya guys. Jadi kalian wajib hati-hati. Oke, manipulasi grafik dan sinyal trading. WebEx menggunakan sinyal guru yang hampir selalu akurat, indikator kuat manipulasi grafik internal sehingga prediksi selalu benar tampak nyata. Nah, ini sama persis sama ROBD Global Redford kayak gitu ya. Jadi kalian dikasih sinyal di jam segini, di jam 7 pagi beli Bitcoin, BTC misalkan ya. Kalian disuruh beli tuh ya. Disuruh beli, nanti kalian jual, profit semua anggota profit. Ternyata di dalamnya adalah manipulasi grafik. Dan kalau kalian mau ngecek grafiknya itu sama atau enggak, kalian bisa cek di CoinMarketCap ya guys ya. Itu udah general, atau misalkan kalian bandingin sama exchange lain, misalkan kalian pakai apa gitu ya. Nanti kalau gue sebut nanti gue dibilang endorse lagi ya. Oke.
Absennya layanan dasar exchange. Sebagai exchange, harusnya pengguna bisa beli, simpan, dan transfer aset kripto. WebX tidak menyediakan fitur ini. Fokusnya hanya trading berisiko tinggi. Keempat, referral dan model pendanaan piramida. Pengguna direkrut melalui sistem referral yang memberi komisi besar dari deposit trader baru. Ciri khas skema Ponzi struktur piramida. Ya, ujung-ujungnya apa? Suruh cari member, bukan fokus ke tradingnya. Kelima, tanpa regulasi resmi. WebX tidak memiliki izin dari regulator Indonesia seperti OJK atau Bapepti, meski mengklaim memiliki lisensi MSB. Fakta bahwa Vincent hanya registrasi administrasi membuat klaim ini menyesatkan. Nah, ini gue kemarin bahas di 68EA ya guys. Jadi ya, MSB ini nanti ada juga nanti di Facebook orang yang nge-share, mungkin nanti gue jelasin banyak di sana aja ya. Sekarang juga bisa kita lihat sertifikatnya. Keenam, keterbatasan penarikan dana. Berdasarkan keluhan pengguna, proses withdrawal sering terhambat, biaya tinggi, atau tidak bisa dilakukan sama sekali. Ini memperkuat resiko operasional scam. Tuh ya guys. Oke, kesimpulannya nih ya, kalian bisa cari ya, ini berdasarkan ChatGPT. Oke, hati-hati guys. Oke, dan sebelum pindah ke Facebook ya, jadi ini untuk menu daftar dari WebX ini. Nah, ini gue daftar nih, coba ya guys ya. Tadinya memang gue tidak menggunakan kode referral ini nih. Ya, coba kita hapus saja kode referral ini, kita masuk nih. Nggak bisa. Ya, ini ciri-ciri money game skema Ponzi juga. Dimana kalian daftar itu wajib pakai referral orang lain guys. Padahal sebenarnya nggak mesti kayak begitu. Kenapa? Ya, itu jatuhnya bisa fleksibel aja. Kalian mau pakai, mau enggak jadi masalah. Tapi kalau diwajibkan kayak gini, intinya mereka tuh pengen tahu kalian itu pakai kode referralnya punya siapa. Dan semakin banyak orang yang share kode referralnya, otomatis ya orang itu akan mendapatkan keuntungan dia. Jadi dari sini saja sudah terlihat ya guys. Oke, kita pindah ke Facebook. Nah, ini pertemuan kayak gini guys, kayak udah ya gitu ya. Toh sebenarnya juga gue kadang heran ya, banyak kok aplikasi trading kripto yang sudah legal, resmi, sudah ada izinnya, cuma mereka juga nggak berani ngasih keuntungan tiap hari. Mereka juga nggak berani ngasih sinyal dan juga profit terus menerus, nggak berani guys gitu. Jadi heran gitu kadang gue kemakan sama omongan kayak gini orang-orang. Ini juga ya, nah ini ya guys yang tadi kita bakal bahas. Jadi ada MSB di sebelah sini dan juga ada sertifikat dari State of Colorado. Nah, untuk sertifikat ini kan sekretaris dari Colorado itu ya, ini hanya sebagai perusahaan itu terdaftar ya, bukan izin dari perusahaannya. Dan seringkali ya sertifikat ini digunakan sama para penipu untuk ya dijadikan seolah-olah sebagai izin. Udah resmi nih, ada dari negara ononoh gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian cari tahu ke website resminya nih, kalian cari aja ya, The State of Colorado, itu dijelasin. Mereka itu tidak serta-merta ngecek usaha dari perusahaan itu hanya untuk pendaftaran. Kayak di Indonesia tuh kayak AHU ya, untuk pendirian badan usaha aja. Sejauh itu izinnya nanti ke kementerian ataupun lembaga terkait. Dan MSB ini guys, seringkali digunakan oleh para penipu juga untuk seolah-olah sebagai izin usaha dari trading atau apapun itu ya. Kenapa? Karena MSB ini pertama dapetinnya gampang banget. Kalian cuma ngisi online, data diri, setelah itu selesai. Yang kedua, meyakinkan karena memang resmi. Kalau kalian cek dengan nomor registrasinya mereka muncul di websitenya. Tapi sekali lagi kalau kalian cek ke websitenya Financial Crimes Enforcement Network, itu juga dijelasin di sana mereka tidak ada urusan sama sekali izin dari perusahaannya. Dan mereka ini kalau di Indonesia sama kayak PPATK, yang tugasnya adalah untuk ngecek transaksi keuangan dari perusahaan kalian, apakah kalian terindikasi dari money laundry atau juga terorisme ya, pencucian uang ataupun terorisme. Sebatas itu saja, bukan izin kriptonya ya. Kalau untuk Amerika itu ada SEC atau CTFC ya kalau nggak salah ya. Kalau di Indonesia ada Bapepti untuk izin
dari exchange ataupun aplikasi trading kripto ya guys. Jadi kalian jangan mau nih kan, ini adalah link usahanya bos tuh. Jangan mau guys ya, jangan mau kalian di anu-anuin ya. Dan kalau kelihatan tampilannya juga gini ya kurang lebih mirip sama 133X, mirip sama 68EA, ROBD Redford. ROBD itu lebih ke putih tuh, Redford lebih ke backgroundnya hitam ya guys. Oke, nah terus di sini ada lagi yang nge-share ya. Tim advokat anti Ponzi bekerja sama dengan tim lawyer Indodax melaporkan pencatutan nama Indodax oleh pihak tidak bertanggung jawab bahwa Indodax bekerja sama dengan skema Ponzi Sensenoi atau SNAI Webex ini ya. Ponzi menawarkan profit 2% per hari yang lagi marak di kota Bandung. Dan kota kita lainnya, tim advokat anti Ponzi akan mengawal sampai tuntas. Tuh guys, udah jelas ya. Tiba-tiba dicatut namanya. Ngeri banget ya, itulah Ponzi itu emang berani-berani ya, nyatut nama OJK ya, nyatut nama instansi lainnya gitu ya. Nah, ini tampilan aplikasinya mungkin biar ada gambaran ya, ada NFT dan yang lainnya, tapi ya intinya mereka tuh nggak punya izin ya mau ujung-ujungnya apa ya, intinya adalah cari member ya guys. Oke, so mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini gitu ya. Dan kalau kalian punya request lainnya bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.